Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi ke channelnya aku ya guys. Guys, hari ini aku mau sharing sesuatu yang beda nih dari biasanya. Jadi kemarin kan aku habis konsultasi ulang lagi kan, langsung ke dokter. Dan akhirnya aku dikasih beberapa produk skincare, termasuk krim yang ada etiket birunya guys. Nah guys, karena di sini krim etiket biru ya guys, jadi krim itu nggak bebas beli ya guys, tapi krim itu resep setelah konsultasi sama dokter. Jadi di video ini aku mau unboxing sekalian bahas detail banget nih, terutama krim etiket biru ini, karena banyak yang masih bingung krim etiket biru itu apa sih, dan aman nggak, boleh dipakai lama atau enggak gitu. Oke, nggak perlu lama-lama, kita mulai unboxing aja ya guys. Nah guys, ini dia, aku beli krim ini dapat paper bag. Nah paper bagnya udah ada name bagnya ya. Di sini dari Nava Green. Nah ini Nava Green ini aku pakai udah hampir 7 tahun guys. Jadi aku tuh krim utama aku itu sebenarnya ini. Jadi yang lain-lain itu tuh skincare basic atau tambahan-tambahan itu aku kadang pakai selang-seling ya guys, tapi aku 7 tahun udah pakai ini. Ini pasti aku bakalan balik lagi pakai ini guys. Nah, kita buka sekarang. Di sini kemarin tuh aku dikonsultasiin, di sini udah ada harga-harganya ya guys, tuh. Ada harganya, kita buka. Di sini aku ada anti iritasi guys. Nah, aku dikasih anti iritasi ini karena kemarin aku melakukan perawatan ya guys, dan itu perawatan peeling. Peelingnya itu pakai yang persentasenya itu lebih tinggi dari peeling-peeling yang biasa kita lakuin di rumah. Jadi itu pakai tenaga dokter ya guys, tenaga medis harus yang menggunakan peeling tersebut. Nah, setelah peeling itu biasanya aku nggak dibolehin pakai krim-krim lain selain anti iritasi guys. Jadi setelah peeling aku harus pakai krim anti iritasi aja dan sunscreen. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada krim pagi. Krim pagi. Di sini ada itu ya, ada nama-nama apotekernya dan instalasinya juga. Terus di sini ada krim malam. Karena krim ini kemarin habis ya guys, dan di sini aku dikasih free facial wash ya. Aku tuh dikasih free facial wash. Kayaknya ini bakalan jadi produk terbaru dari Nava Green nanti. Makanya dia tuh selalu ngasih sampel kayak gini untuk kita nyobain gitu loh. Nah, ini itu nih yang disebut dengan krim etiket biru ya guys. Kenapa etiket biru? Iya, karena ada label birunya gini guys. Di sini tuh juga ada namaku. Dikasih nama biasanya guys. Di mana ya? Bentar. Oh, nggak ada di sini, tapi di krim-krimku lama ada loh, ada namaku. Jadi dia itu emang sudah, oh kayak gini guys, sudah tersetkan untuk kita sendiri ya. Oke guys, yang bikin aku penasaran jelas krim yang ini sebenarnya penasaran, tapi udah 7 tahun aku pakai ya. Semuanya lah yang ada etiket birunya ini sebenarnya penasaran. Ini yang bikin banyak orang pun juga penasaran gitu. Nah, kalau etiket biru ini itu artinya itu obat luar yang harus sesuai dengan aturan dokter. Di labelnya juga tertulis informasi farmasi, terus nama apotekernya. Jadi ini bukan produk random ya, tapi emang diracik atau diberikan sesuai hasil konsultasi kulit kita kemarin guys. Ya, apa sih itu krim etiket biru? Nah, etiket biru itu biasanya digunakan untuk obat luar. Artinya pemakaiannya itu harus sesuai petunjuk, terus nggak boleh asal-asalan ya guys, dan nggak boleh dipakai sembarangan dalam jangka panjang tanpa kontrol
atau konsultasi dulu sama dokter ya guys. Biasanya krim seperti ini tuh mengandung bahan kombinasi bahan aktif ya guys, kayak antiinflamasi, terus antibakteri, kadang ada juga bahan pengontrol minyak. Bisa juga ada kandungan tertentu untuk mempercepat penyembuhan. Tapi komposisinya itu bisa berbeda-beda guys, tergantung kondisi kulit masing-masing. Nah, sekarang kita lihat ke teksturnya ya guys. Kita lihat ke teksturnya. Kita lihat di krim paginya dulu. Nah, krim pagi ini biasanya itu penggantinya moisturizer. Tapi di dalam krim pagi ini sebenarnya sudah ada moisturizernya ya guys. Nah, teksturnya itu lebih padat ya guys dari moisturizer biasa ya. Warnanya putih atau agak kekuningan. Kalau yang agak kekuningan itu yang malam guys. Dan di sini tuh nggak ada wangi apa-apa. Nah, ada wangi-wangi tapi wangi-wanginya itu kayak wangi-wangi medikal gitu. Nah, sekarang aku coba sedikit di tangan ya guys. Nah, ini aku coba sedikit di tangan, itu teksturnya creamy, terus gampang diratakan dan nggak lengket sama sekali. Kenapa nih aku dikasih krim ini? Karena kemarin aku konsultasi kan, ada masalah jerawat yang muncul. Tapi biasanya munculnya itu pas mau datang bulan ya guys ya, atau pramenstruasi. Nah, itu tuh namanya jerawat hormon, makanya aku dikasihin krim ini. Ini tuh ada kayak kandungan untuk jerawatnya juga. Jadi kemungkinan krim ini tuh difokuskan untuk mengurangi peradangan, terus menenangkan kulit atau mengontrol bakteri penyebab jerawat. Makanya ini bukan krim kecantikan biasa, tapi lebih ke krim terapi ya guys. Ini yang paling penting banget. Biasanya krim etiket biru ini dipakainya itu kayak aku pakai ini kan krim pagi kan. Ya udah dipakainya pagi hari aja. Biasanya kalau dari Nafa sendiri itu juga dia tuh dapatnya itu krim pagi, krim malam, facial wash dan toner guys. Tapi di sini aku nggak pakai tonernya dia dan nggak pakai sunscreennya dia. Aku toner sama sunscreen aku pakai produk luar ya, pakai produk drugstore lainnya. Aku pakai Fasetologi, terus pakai tonernya itu Hada Labo. Aku pakai apa aja sih guys, tapi yang jelas krim malam dan krim paginya itu tetap ini ya guys. Ini tuh dipakainya itu tipis-tipis aja, nggak perlu tebal-tebal. Dan biasanya guys ini tuh nggak boleh dipakai dari waktu yang sudah ditentukan. Di sini tuh ada ininya loh guys, ada apa kayak bukan expired, ini ada tanggal pembuatan kayak gini kan. Mana ya? Bentar guys. Oh, nggak ada ternyata di sini. Oh, ini ada. Nih ada kan di sini 21/02/2026. Ini aku tanggal pembuatannya ini karena kemarin aku datangnya kan ke sana pas tanggal 21 Februari ini kan. Nah, biasanya itu jangka waktunya itu 2 bulan guys. 2 bulan. 2 bulan udah nggak boleh dipakai. Jadi kalau pakai krim ini tuh sebenarnya aku tuh boleh aja sih dicampur-campur dengan krim-krim lain ya guys. Terus guys, produk ini tuh nggak boleh langsung di stop ya guys ya kalau belum konsultasi ulang ke dokternya. Karena ini tuh termasuk obat luar, jadi disiplin pemakaian itu penting banget. Hal yang harus diperhatikan beberapa kemungkinan efek awalnya ya guys ya. Nah, kalau misalkan kulit kita tuh berasa agak kering, terus bisa ada pengelupasan ringan atau perih-perih gitu, kalian harus stop ya guys ya. Terus kalian konsultasi ulang ke dokternya. Jadi itu bagusnya nanti dilanjutkan atau di stop itu tergantung dokter yang memberikan resepnya ya guys. Karena
krim ini tuh emang diformulasikan sesuai kondisi kulit saat itu ya, bukan untuk dipakai selamanya. Jadi kadang kan kulit beda-beda kan, setiap waktu itu ada aja perubahannya gitu guys. Kadang jadi oily, kadang jadi kering, kadang jadi kombinasi gitu guys. Nah, ada yang takut banget, ada juga yang pakai terus tanpa kontrol guys. Padahal cuma satu kuncinya. Yang pertama itu pakai sesuai petunjuk, terus jangan pakai kebanyakan, dan jangan sharing ke orang lain ya guys ya, karena krim itu emang khusus buat kulit kita aja sebenarnya. Jadi itu dia isi produk yang aku dapat, terutama krim etiket biru yang udah nemenin aku kurang lebih 7 tahun ini guys. Yes, 7 tahun. Dan jujur, aku nggak pakai ini sembarangan. Aku pakainya tetap sesuai arahan, tetap kontrol kalau ada perubahan kondisi kulit, dan nggak pernah asal nambah atau ganti sendiri ya guys. Karena walaupun ini krim luar, tetap aja ini termasuk obat ya guys. Jadi kita itu harus bijak. Terus aku juga sengaja nggak menampilkan wajah di video ini karena fokusku memang mau sharing produknya dan edukasinya, bukan before after atau pamer hasil. Yang mau aku tekankan di sini bukan ini krim ajaib, bukan, tapi lebih ke konsultasi itu lebih penting ya guys. Terus pakai sesuai aturan itu juga penting, dan jangan asal ikut-ikutan skincare orang, karena cocok di aku belum tentu cocok di kamu. Nah, selama 7 tahun ini aku juga ngerasa krim ini bantu banget buat jaga kondisi kulit aku tetap stabil. Tapi tetap aku nggak anggap ini krim yang bisa dipakai sembarangan tanpa arahan ya guys. Semoga sharing kali ini bisa kasih gambaran lebih jelas tentang krim etiket biru dan nggak bikin salah paham lagi. Kalau kalian punya pengalaman pakai krim resep juga, boleh banget nih guys di-share di kolom komentar. Thank you dan nonton sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye.